Hai StudyMates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sifat kata untuk persiapan SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan namaku Iza Naila Paramita, aku biasa dipanggil Naila. Aku merupakan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2023. Yuk, kita belajar bareng. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa topik, yaitu yang pertama ada kata dasar, kata berimbuhan atau afiksasi, kata ulang, kata serapan, dan jenis kata. Nah, yang pertama kata dasar. Jadi, kata dasar ini merupakan bentuk kata bermakna yang belum mengalami pengimbuhan apapun, baik itu awalan, prefiks, akhiran sufiks, sisipan infiks, dan awalan akhiran atau konfiks. Jadi, kata dasar ini merupakan benar-benar kata murni yang belum ada tambahan apapun. Contohnya, kita punya kata memberi. Kata memberi ini, kata dasarnya adalah beri, tapi dia ditambah awalan. Jadi, memberi. Jadi, kata dasar itu adalah kata yang benar-benar belum ada tambahan apapun. Kemudian selanjutnya ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini adalah kata yang dibentuk dari kata dasar dan kata imbuhan. Nah, kata pengimbuhan ini biasa disebut dengan afiksasi. Jadi afiksasi atau pengimbuhan ini adalah proses atau hasil penambahan dari afiks. Itu bisa berupa prefiks atau awalan, kemudian infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan juga konfiks. Ini gabungan dari awalan dan akhiran. Nah, yang pertama untuk prefiks itu kita punya me, ber, dan ter. Kalau untuk infiks kita biasanya menggunakan o dan er. Lalu untuk sufiks biasanya kita menggunakan an dan i. Dan yang terakhir untuk konfiks kita biasa menggunakan ke, an, dan beran. Nah, untuk fungsi pengimbuhan itu sendiri dia terbagi menjadi 3. Yang pertama prefiks me. Itu dia sebagai pembentuk kata kerja aktif. Di sini dia terbagi menjadi 2, yaitu kata kerja aktif transitif dan intransitif. Untuk transitif itu contohnya memukul, membaca, dan mencium. Kalau untuk intransitif contohnya menangis, merangkak, dan merokok. Kemudian untuk prefiks ter itu dia bisa membentuk kata kerja pasif, aktif, dan juga membentuk kata sifat. Kalau untuk kata kerja pasif contohnya terbaca, terjatuh. Kalau untuk membentuk kata kerja aktif itu contohnya terjaga. Kalau untuk membentuk kata sifat itu contohnya tercantik dan terpandai. Nah, selanjutnya ada prefiks ke. Ke itu dia bisa menunjukkan bilangan tingkat dan juga bilangan kumpulan. Di sini contohnya sama, yaitu kedua, ketiga, dan 6. Tapi bedanya kalau bilangan tingkat, misalkan dia dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, contohnya adik merupakan juara kedua di kelas. Itu dia menunjukkan tingkatan bahwa adiknya itu merupakan juara kedua di kelas. Kalau misalkan kumpulan, kakak beradik itu keduanya merupakan orang yang pandai, atau kedua kakak beradik itu merupakan orang yang pandai. Jadi di sini dia menunjukkan jumlah. Selanjutnya ada kata ulang. Kata ulang merupakan kata-kata yang mengalami proses pengulangan atau reduplikasi. Di sini ada beberapa jenis kata ulang. Yang pertama ada dwipurwa atau kata ulang sebagian. Jadi kata ulang sebagian ini merupakan proses pengulangan yang terjadi pada sebagian kata dan biasanya terjadi pada bagian awal kata. Contohnya, lelaki, tetangga, sesaji. Kemudian selanjutnya ada dwilingga atau kata ulang utuh atau penuh. Dan ini dia biasanya terjadi pada semua atau keseluruhan kata. Contohnya, buku-buku, anak-anak, bapak-bapak. Nah, selanjutnya ada kata ulang berubah bunyi. Jadi di sini terjadi pengulangan bunyi pada unsur pertama maupun unsur kedua dalam kalimat. Dan pengulangan itu bunyinya berubah dibanding unsur yang satunya. Contohnya, teka-teki, sayur, mayur, serba, serbi. Jadi keduanya itu berbeda bunyinya. Kemudian selanjutnya ada kata ulang berimbuhan. Nah, pengulangan ini terjadi dengan menambahkan imbuhan pada unsur kata pertama atau unsur kata kedua. Contohnya, bersiap-siap, rumah-rumahan,
batu-batuan. Di sini ada dia menyisipkan imbuhan di salah satu unsur katanya. Nah, kemudian selanjutnya ada kata ulang semu. Kata ulang semu ini merupakan reduplikasi yang terjadi pada kata dasar, yang sebenarnya bukan hasil reduplikasi itu sendiri. Jadi dia itu walaupun terlihat seperti sama dengan kata ulang utuh atau dilingga, tapi dia memiliki perbedaan. Kalau kata ulang semu itu kalau katanya tidak direduplikasi, maka dia tidak memiliki makna secara dipisah. Jadi katanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kupu-kupu, ubur-ubur, pura-pura, kura-kura. Itu dia kalau misalkan tidak diulang, itu tidak ada maknanya. Selanjutnya kata serapan. Kata serapan merupakan kata hasil integrasi dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan kata yang termasuk kata serapan ini biasanya sudah digunakan oleh masyarakat umum. Makanya, ejaan, tulisan, dan ucapan itu disesuaikan dengan cara pengucapan masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa jenis kata serapan. Yang pertama itu kata serapan berdasar bahasa asal atau bahasa daerah. Jadi seperti yang bisa kita ketahui bersama, kalau Indonesia itu punya beragam bahasa daerah. Dan ada beberapa bahasa daerah itu yang sudah mengakar di masyarakatnya sehingga dia diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata-kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu ampuh. Ampuh itu artinya sakti. Kemudian langka, itu artinya jarang ada. Kedua kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Jawa. Lalu selanjutnya ada bahasa Sunda, contohnya nyeri, itu artinya sakit. Kemudian mending, itu artinya lumayan. Itu dua-duanya merupakan kata serapan dari bahasa Sunda. Nah, selanjutnya ada kata serapan dari bahasa asing. Itu kita bisa menemukan di beberapa contoh bahasa. Contohnya yaitu dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Di sini dari bahasa Inggris ada kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata aktor, bisnis, dan detail. Kalau untuk bahasa Arab itu ada kata abad, almanak, dan balik. Lalu dari bahasa Cina itu ada kata bakiak, bakmi, dan bakwan. Nah, selanjutnya ada jenis kata. Jenis kata kita pertama punya nomina atau kata benda. Jadi kata benda ini merupakan kata yang mengacu pada suatu benda, baik konkret maupun abstrak. Kalau contoh kata benda konkret, itu kata benda yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang ada wujudnya di depan kita. Itu contohnya meja, gawai, dan mobil. Sedangkan kalau contoh kata abstrak, itu kata-kata yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh, nggak ada wujudnya di depan kita. Contohnya kekuatan, cinta, dan kemunduran. Nah, kata benda ini biasanya berasal dari kata sifat atau kata dasar yang ditambahin imbuhan. Imbuhannya apa aja? Itu bisa berupa akhiran an, kemudian ke dan an, lalu per dan an. Jadi ada 3 jenis, yaitu imbuhan akhiran an, ke dan an, dan juga pe dan an. Contohnya, kata sifat datar, dia mendapat imbuhan akhiran an. Dia menjadi dataran, itu kata benda. Jadi awalnya dari kata sifat datar, kemudian dia mendapat imbuhan an menjadi dataran. Lalu kata sifat sehat mendapat imbuhan ke dan an menjadi kesehatan, kata benda. Lalu kata dasar terang, dia mendapat imbuhan pedanaan. Pedanaan dia menjadi penerangan. Nah, selanjutnya ada verba atau kata kerja. Ini kata yang menyatakan melakukan perbuatan atau tindakan. Kata kerja ini umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-cirinya, dia dapat diberi keterangan waktu, seperti sedang dan telah. Contohnya, sedang bermain. Terus dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak pergi. Lalu dia bisa diberi imbuhan me dan ber. Contohnya, memakai dan berkata. Kemudian selanjutnya ada jenis kata adjektiva atau kata sifat. Dia menjelaskan sifat, keadaan, karakter, dan perilaku seseorang. Selanjutnya, ada jenis kata pronomina atau kata ganti. Dia di sini terbagi menjadi 3, yaitu pronomina petunjuk seperti ini, itu, sana, sini, situ, begitu, begini. Kemudian ada pronomina persona kata ganti orang. Misal saya, aku, dia, Anda, engkau, mereka. Kemudian ada pronomina penanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Lalu selanjutnya ada numeralia atau kata bilangan. Ini biasa dipakai untuk menghitung banyaknya objek atau urutan proses atau peristiwa. Contohnya sejuta, pertama-tama, kedua, dan sepertiga. Lalu selanjutnya ada konjungsi kata sambung. Dia berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Dia terbagi menjadi 5, yaitu ada konjungsi penambahan, misalnya dan lagi pula. Kemudian konjungsi pilihan, misalnya atau, konjungsi perlawanan, misalnya tetapi, sedangkan, namun, konjungsi sebab akibat, misalnya sebab, karena itu, dan juga konjungsi persyaratan, misal, asalkan, jikalau, kalau. Kemudian selanjutnya ada preposisi atau kata depan. Ini dia selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja, dan membentuk gabungan kata depan, yaitu frasa preposisional. Contohnya, di, ke, dari, atas, terhadap, kepada, dan oleh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Di sini kita punya 3 contoh soal berdasarkan jenis soal yang akan diujikan di SNBT nanti. Ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan pernyataan benar atau salah, lalu ada isian singkat. Nah, yang pertama model soal pilihan ganda. Pertanyaannya adalah, manakah di bawah ini yang merupakan kata ulang Dwi Purwa? A. Anak-anak, B. Rumah-rumah, C. Laki-laki, D. Tarian-tarian, E. Awan-awan. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Jadi jawabannya adalah C. Laki-laki. Kenapa? Karena kata ulang Dwi Purwa itu mengulangi suku kata pertama dari kata dasar. Contohnya, laki-laki. Selanjutnya, model pilihan 2 kolom. Pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini jadi ada 5 pernyataan dan teman-teman diminta untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Aku akan bacakan pernyataannya satu-satu. Kata membaca adalah kata kerja berimbuhan awalan. Kata perkotaan adalah kata perimbuhan yang bermakna tempat. Kata ulang, anak-anak memiliki fungsi untuk menyatakan jamak. Kata demokrasi adalah kata serapan dari bahasa Belanda. Kata indah termasuk kata sifat atau adjektiva. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Untuk pernyataan pertama itu benar, karena kata membaca adalah kata kerja yang terbentuk dari kata dasar baca dengan imbuhan awalan me. Kemudian yang kedua itu juga benar, karena kata perkotaan berasal dari kata dasar kota dengan imbuhan peran yang menunjukkan tempat atau wilayah. Lalu pernyataan ketiga juga benar, karena kata ulang anak-anak menunjukkan jumlah yang lebih dari 1, sehingga memiliki fungsi untuk menyatakan jamak. Lalu yang keempat itu salah, karena kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan, dan itu bukan dari bahasa Belanda. Lalu yang terakhir itu benar, karena kata indah adalah kata sifat atau adjektiva yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki keindahan. Selanjutnya, ada soal model isian singkat. Di sini pertanyaannya adalah, kata keindahan memiliki imbuhan yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang bersifat abstrak. Imbuhan apa yang digunakan? Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Jawabannya adalah imbuhan ke-an, karena kata keindahan berasal dari kata dasar indah yang mendapat imbuhan ke-an. Imbuhan ini berfungsi untuk membentuk kata benda abstrak, yaitu konsep atau sifat tertentu, dan dalam hal ini adalah sifat indah. Nah, setelah kita belajar satu topik tadi, ini merupakan beberapa kata kunci yang perlu teman-teman ketahui, dan mungkin teman-teman pahami dan hafalkan terkait topik ini. Yang pertama, itu ada kata dasar. Kata dasar itu merupakan bentuk kata bermakna yang belum mendapat imbuhan apapun. Kemudian ada kata perimbuhan. Ini dia terdiri dari prefix, infiks, sufiks, dan konfiks. Fungsi pengimbuhannya itu dia juga terbagi menjadi 3, yaitu fungsi pengimbuhan me, ter, dan ke. Lalu kata ulang ini terbagi menjadi 5, yaitu dwipurwa, kata ulang sebagian, dwilingga, kata ulang utuh, kata ulang berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Kemudian kata serapan itu dia terbagi menjadi 2, yaitu kata serapan berdasarkan bahasa asal atau bahasa daerah, dan kata serapan dari bahasa asing.
Lalu untuk jenis kata itu terbagi menjadi nomina, kata benda, verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, pronomina, kata ganti, numeralia, kata bilangan, konjungsi kata sambung, dan preposisi kata depan. Sekian video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus untuk bahan pembelajaran, dan jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Yuk follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, ataupun TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!